Halo semua, saya Nugi dari Filosofi Excel. Pada video kali ini, saya akan membahas 15 rumus Excel yang menurut saya paling sering digunakan. Pembahasan pada video ini, teman-teman bisa download langsung di deskripsi. Kita mulai saja. Pertama, kita akan menghitung total sales sama average sales. Untuk total sales, teman-teman bisa menggunakan rumus sum. Fungsi sum adalah menjumlahkan suatu data, entah itu bentuknya range, atau teman-teman bisa memilih dari berbagai sel. Dalam soal latihan ini, saya menggunakan rumus sum untuk menghitung penjualan Januari, Februari, Maret. Karena ini sifatnya range, teman-teman bisa langsung blok aja. Kemudian kita akan menghitung average sales. Kalau average sales, ini komponennya hampir mirip dengan rumus sum, yaitu kita akan menjumlahkan data dari berbagai sel atau sifatnya range. Untuk penggunaan rumusnya, teman-teman bisa langsung masukkan sama dengan average dan memblok data atau range yang ingin dicari rata-ratanya. Kemudian kita akan mengisi kolom status. Kolom status ini saya mau isi berdasarkan kriteria dari tabel yang ada di samping. Teman-teman bisa lihat kriterianya itu adalah jika lebih besar daripada 1 juta, maka dianggap target salesnya capai. Jika di bawah 1 juta, dianggapnya penjualannya atau targetnya tidak capai. Kita bisa menggunakan rumus if untuk menghitung atau menentukan kondisi tersebut. Untuk rumusnya, saya biasanya membahasakannya seperti ini. Sama dengan jika average sales lebih besar daripada 1 juta, maka lulus. Jika tidak lulus. Nah, perlu teman-teman pahami kalau pengisian rumus di Excel itu, teman-teman harus menggunakan tanda petik. Teman-teman mau nge-input teks, karena kalau misalnya tidak memakai tanda petik 2 di atas, biasanya itu akan dibaca rumus oleh Excel. Huruf atau kata yang teman-teman ketik itu biasanya akan dibaca rumus jika tidak ada tanda petiknya. Nah, seperti ini. Oke, saya ulang untuk di bawahnya. Jika average sales lebih besar daripada 1 juta, maka capai. Jika tidak capai. Nah, teman-teman bisa langsung tarik ke bawah untuk isi semua rumusnya. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom jumlah karyawan. Untuk jumlah karyawan, teman-teman bisa menggunakan rumus count. Fungsi count ini adalah menghitung jumlah data dengan bentuk angka. Jadi kita bisa masukkan count, kemudian kita blok data yang bersifat angka. Kalau bukan angka, biasanya nggak akan bisa dibaca sama count. Jadi penggunaan rumus count ini adalah menghitung banyaknya data yang berbentuk angka. Data yang akan diblok itu harus berupa angka. Kita bisa blok salah satu datanya, saya blok di bagian Januari. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita mau mencari rata-rata sales yang tertinggi. Untuk mencari nilai tertinggi, kita bisa menggunakan rumus max. Nah, kita tinggal blok average sales-nya karena kita akan mencari average sales yang tertinggi. Kalau tadi kita pakai rumus max, untuk mencari average sales yang paling rendah, kita pakai rumus min. Nah, selanjutnya kita akan mencari banyaknya sales yang capai target. Dalam hal ini berarti kita akan mencari beberapa banyak sales yang mencapai targetnya. Untuk menghitung hal tersebut, kita bisa menggunakan rumus count if. Jadi, count ditambah if, karena kita akan menghitung jumlah berdasarkan kondisi tertentu. Pertama, kita pilih range-nya dulu. Kemudian kriterianya. Karena kita mau mencari sales yang capai target, otomatis kriterianya adalah capai. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah sales yang mencapai target. Yang artinya kita akan menghitung sum dengan syarat, dengan kriteria statusnya itu capai. Jadi nggak semuanya kita hitung, tapi hanya yang sales yang hanya statusnya capai. Kita bisa pakai rumus sum if. Nah, rumus sum dan if. Jadi menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Nah, pertama-tama kita blok range-nya dulu. Range-nya yang dimaksud adalah range kriterianya.
Jadi kolom mana yang memuat kriteria yang akan kita cari. Kemudian kita tulis kriterianya, yaitu capai. Baru kita blok sum range-nya atau kolom yang akan dijumlahkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mencari rata-rata dari sales yang statusnya capai target. Nah, sama seperti sum if, bedanya adalah kita mencari rata-rata. Kalau sum kita mencari jumlah, kalau average kita mencari rata-rata. Nah, untuk komposisi rumusnya atau komponen rumusnya itu hampir sama dengan sum if. Average if, range kriterianya, kemudian kriterianya, yaitu capai, dan average range-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, komponen rumusnya atau elemennya itu sama dengan sum if, yaitu pertama masukkan range dari kriterianya, habis itu kriterianya, dan kolom atau range yang akan dijumlahkan atau dicari rata-ratanya. Nah, hasilnya seperti ini. Dari latihan satu ini, kita sudah belajar rumus sum, average, if, count, max, min, sum if, dan average if. Sum untuk mencari jumlah, average untuk mencari rata-rata, if untuk menentukan suatu kondisi apakah dia benar atau salah, kemudian count itu untuk menghitung banyaknya data yang bersifat angka, max untuk menghitung nilai tertinggi, min untuk terendah, countif untuk menghitung data tapi dengan kriteria tertentu, sum if adalah menjumlahkan data dengan kriteria tertentu, dan average each mencari rata-rata dengan kriteria tertentu. Kita masuk rumus selanjutnya, yaitu adalah menggabungkan teks. Sebenarnya ada dua rumus penggabungan teks, bahkan teman-teman cuma bisa menggunakan N di setiap teks yang teman-teman mau tulis. Tapi kalau misalnya case-nya teman-teman punya separator atau punya pemisah, sebaiknya kita menggunakan rumus text join. Nah, text join ini kelebihannya dibandingkan rumus penggabungan yang lain adalah teman-teman bisa langsung menambahkan separatornya atau menambahkan pemisahnya hanya sekali. Jadi teman-teman menambahkan pemisahnya, kemudian blok datanya. Separator ini akan ada di setiap stack, di setiap penggalan-penggalan data. Delimiternya yang dimaksud adalah pemisahnya. Jadi kita masukkan tanda koma sebagai pemisahnya. Kemudian kita masukkan 0 saja. 0 atau 1. 1 kalau misalnya teman-teman mau mengabaikan teks yang kosong. Jadi kalau data teman-teman punya sel yang kosong, itu mau diabaikan, itu bisa pakai true. Tapi kalau misalnya itu tetap masuk, itu bisa. Jadi nanti datanya akan kosong. Jadi koma dan koma. Jadi langsung dua separator atau dua delimiter. Bentuknya akan seperti itu. Nah, kita akan pilih true aja. True itu bisa digantikan 1, false itu bisa digantikan 0. Kemudian kita blok teksnya. Seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi delimiternya akan ada di setiap penggalan datanya. Kemudian kita akan membuat data teks di atas yang ada di bagian acak itu menjadi huruf kecil semua, huruf kapital semua, atau huruf kapital di awal. Kalau untuk membuat teks menjadi huruf kecil semua, teman-teman bisa menggunakan lower. Nah, tinggal langsung pilih teksnya, kemudian enter. Untuk huruf kapital itu bisa pakai rumus upper. Nah, kalau untuk huruf kapital di awal bisa menggunakan proper. Nah, lower, upper, dan proper itu komponennya sama. Jadi tinggal masukkan rumusnya, kemudian pilih teksnya. Sesimpel itu untuk mengubah huruf data acak ini menjadi formatnya huruf kecil, huruf kapital, dan kapital pada awal-awal teks. Di sini kita sudah bahas text join, lower, upper, sama proper. Lanjut ke latihan selanjutnya. Kalau di sini kita akan belajar VLOOKUP sama HLOOKUP. Perbedaan VLOOKUP dengan HLOOKUP itu hanya pada jenis datanya. Untuk komponen rumusnya atau elemen-elemen yang ada di rumusnya itu sama. Teman-teman bisa lihat pada sheet tabel referensi, ini ada dua data. Ada yang bentuknya horizontal, ada yang bentuknya vertikal. Nah, untuk seperti yang saya jelaskan tadi, untuk data vertikal kita gunakan VLOOKUP, untuk data horizontal kita bisa gunakan HLOOKUP.
Pertama kita akan mengambil nama customer dari tabel referensi. Karena nama customer ini itu ada di tabel yang bentuknya vertikal, berarti kita menggunakan VLOOKUP. Nah, untuk rumus VLOOKUP, kita langsung input rumusnya aja, sama dengan VLOOKUP. Hal pertama adalah kita menentukan lookup value-nya atau kriteria yang akan dicari. Nah, kita bisa lihat pada tabel referensi, kriteria yang pas yang akan kita cari, yang bisa kita jadikan acuan, itu adalah nomor order. Nah, kita bisa klik nomor ordernya, kemudian klik tanda titik koma, kemudian kita masuk ke tabel array-nya. Tabel array sendiri adalah tabel yang akan dijadikan acuan. Jadi tabel yang berisi informasi-informasi yang akan kita lookup atau yang akan kita cari. Kita blok semuanya. Kemudian kita pilih sesuai urutan tabel dari data yang akan kita cari. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, di latihan 3 ini kita akan mencari nama customer. Nah, nama customer itu ada di nomor 2. Berarti kita kita tulis nomor 2. Jadi 1 dari kiri, hitungannya dari kiri ya teman-teman. Kalau VLOOKUP, jadi dari 1, 2. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian range lookup-nya. Kita mau mencari data dengan lookup value-nya itu berbentuk angka. Misalnya 80 ke 90, kita misalnya mau ngambil data lulus tidak lulus. Untuk lulus, itu range datanya 80 sampai 90, itu masuk lulus. Nah, sedangkan data referensi yang kita punya, itu hanya bentuknya 80 dan 90. Jadi nggak ada 81, 82, 83, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa pakai true appropriate mix, agar range yang masuk di angka tersebut bisa langsung ke lookup. Nah, karena kita mencari teks yang artinya itu exact match, datanya benar-benar sama, kita bisa gunakan false. True sama false juga bisa digantikan dengan 1 sama 0, sama seperti rumus-rumus sebelumnya. Nah, kita ambil 0 karena exact match. Bayu Santoso. Nah, untuk mencari alamat itu juga sama, karena data tersebut di tabel yang bentuknya vertikal, kita masih menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value. Bedanya adalah kita bukan lagi menulis 2, kita akan menulis 4, karena untuk domisili itu ada di tabel keempat. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4. Kita bisa masukkan nomor 4. Tutup kurung. Udah, alamat Jakarta. Tabel array atau tabel yang akan jadi acuan kita untuk melookup data, itu sebaiknya pakai rumus absolut. Kenapa? Karena ketika datanya ditarik, range tabelnya itu akan bisa pindah ketika kita nggak memberikan fungsi absolut. Atau kita nggak mengunci datanya. Jadi kita bisa kunci dulu datanya dengan mengetik F4 pada range yang akan kita blok. Kemudian enter. Kita lakukan hal yang sama di tabel alamat. Nah, sekarang kita tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari lama pengiriman. Nah, untuk lama pengiriman ini, kita bisa lihat di tabel referensi kalau dia tabel acuan kita adalah bentuknya horizontal. Nah, di sini kita baru bisa menggunakan VLOOKUP. Untuk komponen rumusnya sama, jadi teman-teman bisa langsung masukkan VLOOKUP. Lookup value-nya masih sama. Yang akan jadi acuan itu adalah kota. Kita nggak lagi memilih nomor order, tapi kita memilih alamat. Nah, seperti ini. Kemudian blok tabel referensinya sama seperti VLOOKUP. Kemudian tulis atau input 2. Perhitungannya sama seperti VLOOKUP. Kita hitung dari baris pertama itu adalah range yang pertama, kemudian baris kedua itu range yang kedua. Kita akan tulis 2 karena dia ada di baris kedua. Kemudian kembali 0 karena kita akan mencari nilai yang sama. Teman-teman bisa lihat range-nya kita tidak memberikan
simbol absolut atau tidak menguncinya, besar kemungkinan ketika kita tarik ke bawah, itu tabelnya bisa error. Atau lookup value-nya itu bisa error. Kenapa? Karena tabel referensinya itu bergeser ke bawah. Dan seterusnya sejauh mana kita menarik rumusnya sampai ke sel keberapa atau ke baris keberapa. Ini kita kunci dulu yang di pertama. Kita kasih simbol absolut atau dolar. Habis itu kita tarik ke bawah. Nah, bisa dilihat errornya langsung hilang, dia langsung bisa menemukan lookup value yang kita cari. Itu tadi 15 rumus yang sudah kita pelajari, mulai dari sum, average, terus kita menggunakan rumus if, menggunakan rumus count untuk mencari jumlah karyawan, kemudian max, min, countif, terus sum if, dan average if. Kemudian di latihan 2, kita menggunakan rumus text join untuk menggabungkan data, terus lower, upper, proper untuk mengatur formatting dari data acak ini. Nah, latihan ketiga, kita belajar VLOOKUP sama HLOOKUP. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami 15 rumus Excel yang sudah kita bahas pada video kali ini. Untuk rumus-rumus lainnya, teman-teman bisa cek Instagram Filosofi Excel. Ada 77 rumus Excel yang teman-teman bisa pelajari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.